Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat banyak sekali pada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam untuk Nabi besar kita, Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini kami akan menyajikan sebuah uraian tentang zakat, suatu usaha atau perusahaan yang mungkin ini jarang dibahas orang, dan kami sengaja membahas ini bersama-sama dengan Saudara Iman Abdullah, yang ketika itu kami masih sama-sama aktif di Salman pada tahun 2003. Ketika itu tergabung dalam sebuah badan, yaitu Badan Konsultan Zakat Salman yang disingkat Bakonsas. Itu sebelum ada Badan Amil Zakat di Salman ya, itu menjadi tikal bakalnya itu masih sebagai konsultan zakat. Itu kita membuat tulisan ini, kemudian mudah-mudahan tulisan ini dapat membantu Bapak dan Ibu semuanya yang berkecimpung di dalam suatu usaha atau perusahaan. Perlu diketahui bahwa dalam aturan zakat yang diwajibkan membayar adalah pemilik usaha atau pemilihan perusahaan, bukan perusahaan ya. Perusahaan tidak dikenakan wajib zakat, yang dikenakan adalah pemiliknya. Pembahasan zakat suatu usaha atau perusahaan meliputi investasi usaha, biaya produksi, pinjaman usaha, laba produksi, perdagangan, pemilikan usaha. Ini yang akan kita bahas. Investasi usaha. Investasi usaha adalah suatu usaha yang dilakukan dengan cara menanamkan uang, barang, atau jasa agar dapat menghasilkan suatu keuntungan. Nilai investasi ini bisa naik atau turun tergantung dari situasi dan kondisinya masing-masing. Nilai investasi selalu berubah dan dapat dinilai setiap saat. Misalnya investasi rumah, gedung, lahan, dan sejenisnya dapat mengalami kenaikan harganya tiap tahun. Investasi mesin, komputer, dan alat-alat produksi lainnya dapat menurun harganya tiap tahun dan kadang-kadang dapat habis nilainya kalau sudah tidak bisa dipakai lagi dan menyusut itu. Nah, penilaian nilai investasi dapat dilakukan dengan menaksir harga jualnya di pasaran. Sekali lagi, penilaian nilai investasi dapat dilakukan dengan menaksir harga jualnya di pasaran pada saat penilaian. Dr. Yusuf Qaradawi menyimpulkan pendapat para ulama bahwa investasi ini harus dizakati sebesar 2,5% seperti halnya zakat simpanan uang atau emas. Investasi usaha dizakati 2,5% sebagai analog dengan harta simpanan. Kalau harta simpanan itu menaik nilainya, ya sesuai dengan nilainya, zakati.
Kalau turun, ya sesuai dengan nilainya zakati. Tergantung dari dia naik turunnya. Nah, nisabnya sebesar nisab uang atau emas, yaitu setara dengan 85 gram emas menurut Dr. Yusuf Kardowi, atau 94 gram emas menurut Sulaiman Rasid dalam waktu yang lebih dari 1 tahun. Dr. Yusuf Kardowi menyimpulkan pendapat para ulama bahwa hasil investasi atau laba dari investasi ini diyakati sebesar 5% atau 10%, tergantung susah tidaknya usaha yang dilakukan, seperti halnya zakat pertanian. Ada yang berpendapat Yusuf Qaradawi menyimpulkan pendapat ulama-ulama begitu. Meskipun ada yang berpendapat zakatnya 2,5% seperti halnya zakat perdagangan, uang atau emas, tetapi 5% atau 10% lebih dapat diterima katanya. Silahkan Anda menilainya, memilihnya dengan mempelajarinya terlebih dahulu. Pilih mana? Dikembalikan pada Anda semuanya. 2,5% atau dianalogikan dengan 5 atau 10% seperti zakat dalam pertanian. Hasil atau laba dari investasi diyakati 5 atau 10% menurut Dr. Yusuf Qaradawi. Hasil atau laba dari investasi diyakati 5 atau 10%. Nah, ini sedikit beda ya dengan dari investasi. Investasi itu adalah nilainya itu 2,5%, ya. Tetapi kalau hasilnya mendapatkan laba, nah labanya itu dizakati 5 atau 10%. Kalau mudah 10%, kalau agak sulit 5%. Begitu kira-kira. Nisabnya sebesar nisab uang atau emas, yaitu setara dengan 85 gram emas menurut Yusuf Qaradawi atau 94 gram emas menurut Sulaiman Rasid selama 1 tahun. Jadi kalau menurut ini bisa kita tarik sebuah benang merah bahwa investasinya itu sendiri dianalogikan seperti barang simpanan. Investasinya naik, dia naik harganya dizakati 2,5%. Investasinya turun, ya dizakati 2,5% sesuai dengan harganya, seperti barang simpanan. Tetapi hasilnya atau labanya dari hasil investasi itu dizakati 5 atau 10%. Kalau mudah dapat labanya 10%, kalau sulit dapat labanya 5%. Maksudnya sulit usahanya dan gampang usahanya, begitulah. Nah, sekarang kita berbicara tentang biaya produksi. Biaya produksi adalah semua biaya yang digunakan untuk memproduksi suatu produk atau jasa. Biaya ini bisa berupa pembelian bahan-bahan, upah pekerja, transportasi, penyusutan alat atau sewa alat, penyusutan gudang, sewa gudang, dan sebagainya ya. Biaya produksi tidak dikenakan zakat. Tidak ada istilah zakat biaya produksi. Yang ada adalah zakat dari
hasil produksi atau laba produksi. Biaya produksi sama sekali tidak ada zakatnya. Tapi hasil dari produksi itu kan berupa laba ya, itu baru ada zakatnya. Beda dengan investasi ya. Kalau investasi itu bisa dianalogikan sebagai barang simpanan. Tapi kalau produksi, ya dimang dia dipakai itu untuk memproduksi, tidak ada zakatnya. Dari penjelasan investasi dan biaya produksi timbul pertanyaan sebagai berikut. Bagaimana cara membedakan nilai investasi yang selalu berubah tiap tahun dengan penyusutan yang digolongkan sebagai biaya produksi? Nah, ini menjadi sesuatu yang perlu dipikirkan lebih lanjut. Jawabannya sebagai berikut. Penyusutan adalah turunnya nilai investasi yang dihitung berdasarkan nilai investasi tahun lalu dikurangi dengan investasi tahun yang sedang diperhitungkan. Saya ulang, penyusutan adalah turunnya nilai investasi yang dihitung berdasarkan nilai investasi tahun lalu dikurangi dengan nilai investasi tahun yang sedang diperhitungkan. Maka turunnya nilai investasi yang disebut penyusutan digolongkan sebagai biaya produksi sehingga tidak dikenakan zakat. Nah, jelas ya. Jadi kalau kita investasi kemudian turun dari tahun kemarin dengan tahun ini, ya penurunannya itu dihitung sebagai biaya produksi, tidak dikenakan zakat. Pinjaman usaha. Hampir semua perusahaan mempunyai pinjaman usaha. Jarang sekali sebuah perusahaan yang tidak mempunyai pinjaman usaha. Pinjaman ini bisa digunakan untuk investasi atau produksi. Bila pinjaman digunakan untuk investasi, maka kepemilikan nilai investasinya dihitung berdasarkan nilai yang telah terbayar. Jadi, kalau kita meminjam 1 miliar, investasi kita adalah dari 1 miliar itu yang sudah terbayar berapa? Yang sudah terbayar misalkan 100 juta misalkan, ya 100 juta itu investasinya. Sisanya itu masih dalam utang itu tidak dimasukkan sebagai apa itu nilai investasi. Zakat investasinya dihitung sebesar 2,5% dari nilai yang telah terbayar ya. Hal itu berlaku bila telah melebihi nisab. Jadi kalau utang 1 miliar, kita sudah membayar dari utang itu 100 juta, dan 100 juta itu sudah melebihi nisab, karena nisabnya adalah 85 gram emas atau 94 gram emas, itu sudah melebihi, maka 100 juta itu dikenakan zakat. Yang 900 juta ini belum, karena itu masih hutang sifatnya. Oke, bila pinjaman digunakan untuk investasi dan produksi, maka hendaknya mengutamakan membayar pinjamannya terlebih dahulu sesuai jadwal yang telah disepakati. Nah, begini, kalau misalkan
dalam satu produksi kita mendapatkan suatu hasil. Nah, utamakan membayar utangnya dulu. Utangnya itu misalkan kita utang 1 miliar itu diselesaikan dalam 1 tahun misalkan. Katakanlah diselesaikan dalam 10 bulan misalkan kan. Bulan pertama membayar 100 juta, bulan kedua 100 juta, 100 juta, 100 juta, misalkan begitu ya, menjadi 1 miliar. Kalau ada sesuatu yang kita dapatkan dari ini, hasil itu diutamakan untuk membayar utang dulu. Setelah biaya produksi tercukupi, hendaknya langsung mengembalikan pinjaman sesuai jadwal yang disepakati. Sisa dari pembayaran di atas dihitung terhadap hal-hal yang berhubungan dengan syarat kewajiban zakat. Jadi kalau sudah dibayarkan dulu pinjamannya, misalkan bulan kedua dia harus membayar 100 juta, bayar dulu. Nah, sisa dari itu bisa dihitung sebagai investasi. Jadi diutamakan bayar utangnya dulu. Jadi jangan dihitung sebagai, wah investasiku bertambah karena dapat sekian. Enggak, tapi kewajiban bayar utangnya dilunasi dulu. Tapi jangan dihitung begini, oh saya utangnya masih 900 juta, maka selamanya saya masih utang. Ya enggak, itu disesuaikan dengan jadwal perjanjian pembayaran per time, durasi waktu, selang waktu. Kalau misalkan ketika utang disepakati tiap bulan, ya itu per bulannya itu. Nah, kemudian pengenakan zakat itu dihitung berdasarkan syarat-syarat. Ini milik sendiri, melebihi nisab, telah berjalan selama 1 tahun, itu kenakannya. Status kepemilikan sangat berhubungan dengan pinjaman usaha atau perusahaan. Oleh sebab itu, pemilik usaha atau perusahaan harus terlebih dahulu membayar pinjamannya sesuai jadwal yang disepakati. Adanya pembayaran pinjaman ini bisa menggugurkan kewajiban membayar zakat bila nilai kepemilikannya atau nilai laba produksinya tidak melebihi nisab dan belum berjalan 1 tahun. Nah, kalau hitungannya setelah dipotong, misalkan ada laba atau bagaimana, dipotong untuk membayar utang, kalau labanya ini tidak melebihi nisab, ya nggak usah dihitung sebagai, maksudnya laba ini kan terus digabungkan menjadi investasi tadi kan, tambahkan itu tidak melebihi nisab, jadi belum kena zakatnya. Dalam menghitung pembayaran pinjaman disesuaikan dengan jadwal pembayarannya. Bila pembayarannya sudah terlaksana sesuai jadwal yang disepakati, maka dapat dilakukan perhitungan laba produksi. Nah, setelah laba produksi ini, laba produksi yang telah melebihi nisab dan telah berjalan 1 tahun dikenakan zakat. Nih, jadi bayar utang dulu, sisanya dihitung sebagai laba produksi. Nah, laba produksinya inilah yang dikenakan zakat. Atau laba produksinya ini digabungkan sebagai
investasi, kalau nggak mau diambil ini investasiku jadi naik. Nah, dikenakan zakat. Sekarang kita ngomong tentang laba produksi. Laba produksi adalah pendapatan dikurangi dengan semua biaya yang berhubungan dengan produksi dan pembayaran hutang-hutangnya. Clear kan tadi? Kalau ada sebuah pendapatan, bayarkan hutang dulu sesuai jadwalnya. Lebihnya baru itulah laba produksi. Nah, bagaimana kalau misalkan labanya itu pas-pasan? Ya nggak ada laba produksinya, bahkan malah kalau kurang ya bisa jadi rugi produksi, bukan laba produksi namanya. Laba produksi tahun bersangkutan adalah pendapatan tahun bersangkutan dikurangi dengan semua biaya yang berhubungan dengan produksi dan pembayaran hutang-hutang sesuai jadwal tahun bersangkutan. Kalau tadi saya berbicara satuannya bulan, ini agak apa itu namanya, campuh ya, karena ini berbicaranya masalah tahun. Udah aja tadi kita ubah satuannya bukan bulan tapi tahun ya. Jadi pembayarannya misalkan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun 4 sampai 10 tahun misalnya, begitulah kurang lebihnya. Jadi kalau bukan bulan lagi, biar sama ini. Gampang hitungnya. Contoh ini kan contoh. Berdasarkan definisi, laba produksi tahun bersangkutan adalah pendapatan tahun bersangkutan dikurangi dengan semua biaya yang berhubungan dengan produksi dan pembayaran hutang-hutang sesuai jadwal tahun bersangkutan. Maka perusahaan dapat dikatakan mempunyai laba produksi walaupun masih mempunyai tanggungan hutang yang dijadwalkan dibayarkan pada tahun yang akan datang. Karena janjinya itu bayarnya tahun yang akan datang sesuai dengan jadwal, maka lebihnya ini ya menjadi laba produksi. Bukan terus, wah saya masih punya hutang maka nggak ada laba produksi. Enggak, pada tahun yang bersangkutan itu sudah ada laba produksinya. Tentang laba produksinya ini dihitung sebagai laba atau digabungkan menjadi investasi, ya tinggal dikenakan aja zakatnya. Laba produksi tahun bersangkutan dikenakan zakat 5% atau 10% tergantung kesulitan produksinya. Nah, seperti yang saya utarakan di depan, bahwa kalau produksinya sulit, dapatnya 10%, zakatnya 5%. Kalau produksinya itu mudah, zakatnya 10%. Sekarang perdagangan. Perdagangan adalah suatu usaha jual beli suatu produk. Usaha ini tidak memproduksi suatu produk, tapi hanya sekedar mengelola jual belinya saja. Perdagangan atau suatu usaha jual beli suatu produk dikenakan zakat sebesar 2,5% dari total aset yang diperjualbelikan. Baik perdagangannya dalam kondisi laba ataupun rugi. Jadi mau laba mau rugi, asetnya itu berapa, kenakan zakat 2,5%. Bila telah melebihi nisab yang besarnya setara dengan 85 gram emas menurut Yusuf Qaradawi atau 90 gram emas menurut Sulaiman Rasyid,
dalam waktu lebih dari 1 tahun. Jumlah asetnya itu ya, nggak pandang itu rugi atau laba. Yang penting jumlah aset dalam setahun. Ada sebagian ulama yang berpendapat 2,5% dari keuntungannya. Pendapat pertama dihitung dari total asetnya, lebih cocok diterapkan. Silakan Anda memilihnya dengan terlebih dahulu mempelajarinya. Nah, ada yang berpendapat 2,5% itu dari labanya. Jadi kalau tidak laba, tidak bayar zakat. Tapi kalau yang pendapat yang ini 2,5% itu dari asetnya. Jadi mau laba mau rugi tetap bayar 2,5% kan dari asetnya. Oke, yang ini kita berbicara tentang pemilikan usaha. Hanya harta milik yang dikenakan zakat. Perusahaan yang memiliki, maksud kami perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang, tiap-tiap pemilik wajib zakat sesuai dengan kepemilikannya masing-masing atau bagian kepemilikannya masing-masing. Bila nilainya melebihi nisab yang setara dengan 85 gram emas menurut Yusuf Qaradawi atau 94 gram emas menurut Sulaiman Rasyid. Kalau sudah berjalan 1 tahun. Jadi yang dizakati itu bukan semuanya, tetapi yang bersangkutan yang mengeluarkan zakat itu, yang pemiliknya itu, pemilik perusahaan itu. Kalau pemilikannya kecil misalkan nggak melebihi nisab, ya nggak bayar zakat. Kalau pemilikannya gede, ya melebihi nisab, ya bayar zakat. Jadi tiap-tiap orang dalam suatu kongsi atau perusahaan itu bisa ada yang bayar zakat, ada yang enggak, ada yang besar, ada yang kecil, tergantung dari berapa dia memiliki usaha patungan itu. Perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang, tiap-tiap pemilik wajib zakat sesuai bagian pemilikannya masing-masing. Ketentuan zakatnya seperti yang telah dijelaskan pada zakat investasi dan zakat produksi. Hanya zakat milik yang dikenakan zakat. Maksud kami, hanya harta milik yang dikenakan zakat. Perusahaannya tidak dikenakan zakat. Jadi, sekali lagi, orang yang memiliki perusahaan itu yang kena zakat. Jadi, bukan perusahaannya. Beda dengan pajak ya. Kalau pajak yang dikenakan itu perusahaannya. Kalau zakat yang dikenakan itu pemiliknya itu. Oke. Dengan sendirinya hal ini juga berlaku pada para pemilik saham di bursa saham. Pemilik saham wajib zakat sesuai nilai sahamnya masing-masing. Ketentuan zakatnya seperti yang telah dijelaskan pada zakat investasi dan zakat produksi. Nilai saham terakhir disepakati 2,5%, keuntungannya sahamnya dizakati 10%. Bentar ya, ini harus kita bedakan. Nilai sahamnya terakhir dizakati 2,5%. Karena nilai saham itu adalah dianalogikan sebagai barang simpanan. Tapi keuntungan sahamnya itu adalah keuntungan. Karena dia hanya membeli saham, dia tidak usaha, kan gampang itu usaha, tidak perlu kerja keras gitu ya. Jadi zakatnya itu 10% dari keuntungan sahamnya. 10% karena tidak memerlukan kerja keras menurut Yusuf Qaradawi. Jadi harap dipisahkan, nilai sahamnya 2,5%, keuntungan sahamnya 10%. Oke. Semoga kita dapat melaksanakannya dengan baik
dan bisa mengerti apa yang kita informasikan ini. Mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu semuanya. Kalau ada kesalahan itu datangnya dari saya. Kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.